psikiater memiliki adik yang bernama Enso. Jungwon merasa ada yang aneh dalam diri Enso. Jungwon akhirnya membawa Enso ke rumah sakit untuk pengobatan dan agar bisa dipantau dengan mudah. Saat sedang menonton rekaman, Jungwon ingat apa yang dikatakan Bapak Marco agar dia meminta bantuan ke Holy Knight yang dapat membasmi iblis. Akhirnya dia pun mendatangi mereka. Di televisi telah menyebar berita terjadinya pembunuhan oleh orang tak dikenal dan kekerasan terus saja terjadi, sehingga menyebabkan banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Polisi yakin ada sekelompok orang misterius dan sindikat kejahatan terorganisir, atau bisa juga penjahat kejam yang terhasut oleh mereka yang telah terlibat. Kapten Choi dan kliennya untuk meminta tolong kepada Kang Bao bahwa anak kliennya yang bernama Sujin diculik dan tidak bisa dihubungi. Dengan penjelasan Kapten Choi bahwa Sujin menjadi salah satu tumbal ritual sekte iblis, Kang Bao pun akhirnya membantu. Akhirnya, Kang Bao dan rekannya pun sampai di tempat sarang ritual pemuja iblis. Di dalamnya terdapat banyak sekali orang-orang menggunakan narkotika, minum minuman keras, dan menggunakan obat-obatan terlarang lainnya. Mereka teler, mabuk, dan tidak sadarkan diri. Mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan yang dijaga 3 pengawal, di mana di dalam ruangan tersebut sedang diadakan ritual penumbalan korban untuk dipersembahkan oleh Raja Iblis. Dan korbannya adalah Sujin. Kang Bao akhirnya maju dengan diikuti Seren dan Kim Gun di belakangnya. Seren yang bertugas sebagai pengusir setan, Kim Gun bertugas mengambil video di setiap kejadian. Dan Kang Bao dengan badannya yang besar, ia dapat menaklukkan musuhnya hanya dengan sekali tinju. Sharon menggunakan mantra-mantra berbahasa Latin melakukan pengusiran setan. Meminta setan itu untuk keluar dari dalam tubuh Sujin dan akhirnya roh iblis pun keluar dari dalam diri Sujin dan Suci pun selamat. Setelah bertemu dengan Kang Bao, Jungwon pun menceritakan perihal adiknya. Dia mengatakan bahwa adiknya sakit parah. Dia tidak punya pilihan dan akhirnya datang ke tempat mereka untuk meminta bantuan. Tapi Kang Bao menolak karena info tersebut didapat dari Bapak Marco. Jungwon memberikan flashdisk ke Seren agar mereka dapat menonton isi rekaman tersebut. Saat sedang menjaga adiknya lewat CCTV tengah malam, dia melihat adiknya Enso tidak berada di kamar. Dengan sangat panik, dia berlari menuju kamar tersebut dan mencari adiknya. Tanpa dia sadari, adiknya berada di belakang. Tapi saat dia menengok ke belakang, adiknya tidak ada. Dan saat dia menengok lagi ke ranjang, tiba-tiba adiknya sudah ada di ranjang dan lagi tertidur. Jungwon pun mendatangi Bapak Marco. Bapak Marco mengatakan bahwa pengusiran setan dilarang oleh keuskupan. Itulah alasannya Bapak Marco meminta Jungwon untuk mendatangi mereka. Tapi harapan Jungwon pupus karena tolakan dari Bao. Akhirnya Bapak Marco datang sendiri ke Bao agar dapat membantu Jungwon. Tapi Bao tetap kekeh dan keras kepala untuk tidak menolongnya. Alasannya sangat klise sekali. Dia tidak mau berhubungan dengan yang namanya Bapak Marco. Kilas balik ya, Bapak Marco dan Bao adalah teman sejak kecil. Karena ada sesuatu kejadian di masa lalu membuat Bao membenci Bapak Marco. Tiba-tiba Kang Bao teringat masa lalunya, di mana dia dan Pastor Marco dibesarkan di panti asuhan yang sama. Dan saat itu Kang Bao sudah menganggap Pastor Marco seperti kakak kandungnya sendiri. Selain dengan Bapak Marco, Kang Bao pun dekat dengan beberapa anak lain yang bernama Joseph. Di mana Joseph adalah anak IndiHome yang bisa memanggil jin dan iblis. Walaupun sering dibully karena dianggap aneh, Joseph tetap merasa aman karena ada Kang Bao yang selalu membelanya.
Ketika sudah dewasa, mereka keluar dari panti dan hidup masing-masing. Hingga 15 tahun kemudian, Kang Bao dan Joseph kembali ke panti untuk bernostalgia. Tapi saat itu, entah kenapa Joseph memanggil iblis Lucifer, dan sialnya merasuki tubuh Kang Bao. Hingga akhirnya Kang Bao kerasukan dan membunuh semua orang di panti. Joseph akhirnya mengeluarkan Lucifer dari tubuh Kang Bao. Setelah insiden tersebut, Joseph menghilang entah kemana, sedangkan Bapak Marco tidak pernah kembali ke panti, seakan dia tidak peduli dengan nasib Kang Bao. Sedangkan Kang Bao sendiri harus hidup dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Tapi ada yang tersembunyi dalam tubuh Kang Bao. Masih ada roh Lucifer yang mengendap di dalam tubuhnya dan membuatnya menjadi sangat kuat. Di rumah sakit, Enso ngamuk-ngamuk, teriak-teriak tanpa sebab. Sampai kakaknya menangis melihat keadaan Enso yang sangat menyedihkan. Seren dan Kim Gun pun akhirnya menyaksikan isi rekaman CCTV Enso yang telah disimpan Jung Won di flash disk. Di rekaman itu, Enso memiliki tingkah yang aneh, suka marah-marah tanpa sebab, bangun tengah malam sambil berjalan, membawa pisau dengan melukai dirinya sendiri. Tapi akhirnya tertolong. Tapi anehnya, saat mereka melihat video tersebut, ada beberapa orang mengunjungi mereka, wanita dan pria yang sedang asik mengobrol. Tapi mereka fokus ke kedua security. Mereka melihat salah satu di antara dua security itu memiliki tanda tato bagian leher. Dan ternyata yang menimpa Enso ada hubungannya dengan pemuka Lucifer. Setelah menyaksikan rekaman tersebut, akhirnya Kang Bao pun menghubungi Junwo untuk membantunya. Dia mengatakan Seren yang akan melakukan ritual pengusiran, sedangkan King Gun akan merekam setiap semua kejadian dan membantunya. Tapi pertama yang harus Jungwon tahu bahwa orang yang mengantar paket adalah anggota sekte iblis. Akhirnya, Kang Bao, Saron, dan Kim Gun datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Enso dan melakukan ritual pengusiran setan. Di sini, Seren melakukan pengusiran setan. Tapi apa yang terjadi? Ruangan itu menjadi gelap, dan Enso pun mengamuk brutal. Dengan rapalan-rapalan yang diberikan Seren ke Enso, iblis itu tetap berada di dalam diri Enso. Tiba-tiba saja lampu padam, dan saat menyala kembali, Enso menghilang. Dengan cepat, Jungwon lari ke ruangan CCTV untuk mengetahui di mana keberadaan adiknya. Ternyata adiknya sedang berjalan menuju jalan besar. Tapi tiba-tiba pasien rumah sakit mengamuk dan Kang Bao pun merantasnya dengan singkat. Enso sudah berada di jalan besar, untungnya kakaknya Jungwon menyelamatkannya. Seren pun menyarankan Enso dibawa ke rumah untuk melakukan pengusiran setan. Ritual pun dimulai. Seren mulai merapal mantra-mantra pengusiran setan dengan memercikan air suci ke tubuh Enso dan menggunakan cermin, tapi cermin itu retak. Kang Bao pun menghajar segerombolan kelompok sekte sampai babak belur dibuatnya. Setelah Enso pingsan, ternyata roh iblis masuk ke dalam diri Jungwon. Mata Jungwon menjadi menghitam, mengucapkan kata-kata yang gak jelas, teriak-teriak. Dengan bantuan Seren, akhirnya Jungwon pun selamat. Seren mengatakan jika selama pengusiran setan, arwah jahat terkadang mengincar anggota keluarga. Saat tiba-tiba akan melakukan ritual pengusiran setan, Seren berjalan menuju sebuah dinding. Dan ternyata di dinding tersebut banyak tulisan bahasa kuno yang disebut dengan Igbor. Dan ada kotak kutukan di sekitar rumah ini. Akhirnya Bao pun menghancurkannya. Iblis itu memperdaya Kang Bao dengan menceritakan kisah dulu yang dialaminya. Dan itu membuat Kang Bao dirasuki iblis dan mencekik Seren. Untungnya Kang Bao sadar dan Seren pun selamat. Tapi iblis itu tetap bahagia karena telah memanipulasi Kang Bao. Seren tetap melanjutkan kembali ritual pengusiran setan tersebut. Tiba-tiba saja hawa dingin terjadi dan semuanya menjadi beku. Tapi dengan cepat dan sigap, Seren tetap melanjutkan ritual tersebut. Dengan berusaha menanyakan siapa yang ada dalam diri Enso. Tapi iblis tersebut tidak mau menjawab pertanyaan dari Seren.
iblis itu sangatlah kuat dan dia telah melarikan diri. Iblis tersebut tiba-tiba menyerang Kim Gun. Dengan mantra siren akhirnya Kim Gun pun selamat. Tiba-tiba saja Jung Won mengingat sebuah tempat, yaitu gudang. Wujud Enso sudah menjadi sesosok iblis dengan kekuatan yang sangat kuat. Dia menyerang Seren, tapi dengan bantuan Jung Won dan Kim Gun, Seren pun selamat. Di lain tempat, Kang Bao akhirnya menemukan sarang sekte di bawah rumah. Di dalamnya terdapat segerombolan iblis sedang melakukan ritual penyembahan iblis. Salah satu pemimpinnya menanyakan kepada Bao kenapa menggunakan kekuatan iblis untuk menolong manusia. Tapi Bao tidak terpengaruh dengan perkataan iblis tersebut. Karena merasa sudah muak terhadap mereka, Kang Bao pun mulai melakukan aksinya. Dengan kekuatan iblis yang ada dalam dirinya, satu persatu sekelompok iblis tersebut dibasmi. Ritual tetap berlanjut. Seren seperti biasa merapalkan mantra-mantra pengusiran iblis. Dan tiba-tiba terdapat lubang besar di dinding yang ingin membawa Enso. Tapi ditahan oleh Kim Gun dan Jung Won. Tiba-tiba saja muncul Raja Iblis dari dalam lubang tersebut. Seren pun mengucapkan nama iblis itu, Molo. Dan akhirnya iblis pun keluar dari tubuh Enso. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki Kang Bao dan dengan kekuatan supranaturalnya, dengan hanya sekali tinju saja Raja Iblis pun dapat ditaklukkan. Enso selamat, dunia pun aman. Di penghujung filmnya, Bao dan rekannya mendatangi pusat kultur sesat tersebut yang lantas. Tanpa ampun, Bao pun menghajar mereka dan film pun berakhir. The End. Film ini menggabungkan aksi brutal, ketegangan horor, dan misteri spiritual dalam satu paket padat. Dengan sinematografi gelap, koreografi pertempuran, dan dinamika karakter yang dalam, Holy Knight Demon Hunters bukan hanya film horor biasa. Ini adalah permulaan dari waralaba pemburu iblis Korea dengan sentuhan khas Asia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan info film terbaru yang seru lainnya dari channel Nonton Bareng.